Bismillahirrahmanirrahim. Kul husung sang raja iman. Kudungku malaikat Jibril teken tulang nuntun Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lama ya tidak jumpa ya, karena ini bukti la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Manusia boleh merencanakan, tapi ketahuilah bahwa kita semua itu punya keterbatasan, kekuatan, kekuasaan, kehidupan, apapun itu yang tidak terbatas dan maha kuasa hanya Allah. Kita kali ini akan membahas tentang mutmainah, atau satu nafsu di antara 4 nafsu yang sudah kita pahami. Yakni di dalam alif lam mim itu ada sifat alif, sifat Allah, lam, sifat malaikat. Nah, sifat malaikat ini ada mutmainah, ada Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, yang dalam bahasa nafsu kita terjemahkan mutmainah, sofiyah, alwamah, dan amarah. Sifat Jibril atau mutmainah dalam bahasa nafsu itu bisa kita Indonesiakan sifat sadar atau menyadari atau ingat dawuh Allah, menyadari tentang firman-firman Allah, menyadari tentang kuasa-kuasa Allah, menyadari tentang sifat-sifat Allah. Nah, intinya sadar tentang apa saja, tentang kita itu siapa, tentang hakikatnya di dalam diri kita ada apa. Itulah mutmainah. Oke, mari kita membahas dari kacamata mutmainah, atau orang-orang umum sering menyebut dari kacamata kesadaran. Mengapa kita harus membahas tentang kesadaran? Nah, ini pahami kedasatan sadar itu adalah kenyamanan, karena kita akan menyadari hakikat pikiran itu siapa, perasaan itu siapa, apakah kita itu hakikatnya pikiran itu atau perasaan itu, atau itu hanya bagian dari kita. Kita yang belajar di kelas-kelas tasawuf dalam bahasa Islam, di kelas-kelas membangun mental dalam bahasa umum atau spiritual, sering membahas tentang kesadaran. Itu adalah puncaknya atau apa ya, ma'rifatnya ilmu lah kalau dalam Islam. Tapi kadangkala ada yang bertanya kemarin ke saya, jika kita adalah Tuhan itu sendiri, karena teman saya ini belajar tentang kesadaran, maka betapa bodohnya Tuhan menyembah Tuhan. Nah, dari ini saya akan memetik sebuah doa yang sering diajarkan kakek saya tentang apa yang pernah diajarkan Sunan Kali kepada murid-muridnya. Begini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, atas namamu yang welas dan asih, ya Allah, engkaulah Tuhan. Allahumma anta rabbi, engkaulah Tuhan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Alaika ya Allah ya Rabbal alamin, engkaulah ya Allah Tuhan seluruh semesta alam. Tapi di dalam beberapa orang-orang yang merasa memahami hakikat Islam, seringkali kita terjebak di dalam cerita-cerita bahwa konsep manunggaling kawula Gusti yang diajarkan
Siti Jenar itu mendekati kebenaran. Ya, mungkin panjenengan pernah dengar ya, atau mungkin melihat di medsos atau YouTube atau apalah yang mengajarkan bahwa sampai berani mengucap la ilaha illa ana karena merasa saya adalah Tuhan itu, karena di dalam diri saya ada Tuhan, manunggaling Tuhan dan saya sebagai hamba, manunggaling kawulo, saya kawulo hamba dan Gusti, manunggaling kawulo Gusti, semacam itu. Nah, kenapa juga Kanjeng Nabi Muhammad diutus Allah mengajarkan qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Mungkin, bukan hanya mungkin sih, yang Nabi pasti tahu, Allah Maha tahu bahwa manusia ke depan, makin kesini, makin zaman akhir, akan ada pengakuan dirinya adalah Tuhan, sampai membodoh-bodohkan orang yang bersembahyang atau bersujud melaksanakan sholat. Karena apa? Karena memahami apapun yang kamu lihat itu adalah wajah Allah. Pernah dengar itu ya? Atau mungkin membaca tentang itu ya. Nah, ini harus kita pahami lebih detail. Mana itu manusia, mana itu Allah, mana itu jin setan. Siapa itu makhluk, siapa itu Khalik, pencipta makhluk. Tentang misalkan kita membahas hakikat kita manusia adalah makhluk yang penuh kemuliaan, artinya tidak kekurangan apapun. Tentang kita manusia hakikatnya adalah Nur Muhammad, jadi semesta yang penuh kemuliaan tanpa batas. Otomatis kan kita itu punya ketidakterbatasan bernama hidup, kekuasaan, cinta kasih, kedamaian, kemantapan, sabdo dadi atau apapun yang kita kehendaki terjadi, kesuksesan, kekayaan yang tanpa batas, kesehatan yang luar dalam, tidak pernah ada ceritanya berhenti, sehat terus, rezeki dari berbagai arah dan bentuk, ataupun keberuntungan yang tidak ada habis-habisnya, terus menerus beruntung. Nah, itu kan hakikat Nur Muhammad, dan itu adalah hakikat kita manusia. Nah, kalau kita meyakini itu kan kita benturkan dengan keadaan kita yang sesungguhnya. Ternyata kita bisa sakit, kita bisa sedih kok, kita pernah marah, pernah sombong, sadar ataupun tidak. Kita juga pernah di kesengsaraan. Nah, sebenarnya kita itu yang mana sih? Yang Nur Muhammad tadi, apa yang keterbatasan tadi? Nah, ini harus kita pahami dan kita sadari sesadar-sadarnya melalui zona Nur Muhammad. Jadi zona mutmainah tadi, kesadaran, menyadari jika Nur Muhammad itu siapa, terus kita itu apa. Yuk kita nggak usah mikir yang susah-susah ya. Jadi gini, namanya manusia itu kan geger tubuh kita ini, jasad tubuh kita ini yang sedang hidup di dunia ini manusia. Terus hakikatnya manusia yang dikatakan tidak pernah mati itu adalah sukma. Jadi sukma kita itu ada di dalam raga kita, yang bisa melekatkan raga dan sukma kita bernama nyawa. Itu yang harus kita pahami. Setelah nyawa itu jadi perekat antara sukma raga, maka kita dinamakan geger tubuh yang hidup. Nah, di dalam tubuh fisik kita itulah terdapat banyak unsur, yaitu ada pikiran, ada perasaan, ada sifat alif lam mim, dan macam-macamnya yang pernah kita bahas. Jadi jangan salah bahwa kita itu manusia, kita bukan Tuhan ya. Jadi kalau kita sebagai manusianya menyembah Tuhan, ya selayaknya lah, wong kita ciptaannya. Kalau kita sudah merasa kita adalah Tuhan itu sendiri, itulah
kenapa diceritakan, diajarkan qul huwallahu ahad. Katakan, Allah itu satu saja, tidak seperti kita dan tidak seperti siapa-siapa. Allah Somad, Allah itu tempat memohon, tempat meminta, tempat bergantung, tempat berserah diri. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu bukan anaknya siapa-siapa dan bukan keturunan dari siapa-siapa dan bisa menurunkan apa-apa. Jadi tidak beranak, Allah tidak punya anak, tidak istilahnya seperti kalau binatang bertelur, kalau manusia ya melahirkan. Dan Allah bukan dari kelahiran dari apapun, karena sebelum ada apapun sudah ada Allah. Itu yang perlu dipahami, dimutmainai, disadari. Ajaran Islam semacam ini, kita harus murni kembali ke dasar ya, jangan melampaui batas. Sudah merasa nikmatnya, merasakan apa istilah bertemu Allah katanya ya, bahkan menyatu dengan Allah, akhirnya kita lupa kita itu manusia, punya jasad tubuh yang punya keterbatasan, punya pikiran dan perasaan yang punya keterbatasan, punya macam-macam lah, tapi tetap ada keterbatasannya. Jadi kalau dalam ajaran Sunan Kali, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, kun fayakun, masyaallahu qadiran abadan abadan. Kita ulas berulang kali ya. Aku itu Allah yang maha murah welas dan asih. Geni, jin, setan, semuanya. Nah, intinya, tapi di bulu geni tadi kan khusus untuk geni. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Hanya aku Allah yang maha murah welas dan maha murah asih. Aku Allah itu hanya satu. Tuhannya Tuhan ya hanya aku. Tuhannya apapun, Tuhanmu, Tuhan air, Tuhan geni, Tuhan angin, Tuhan alam semesta seisinya, Tuhan yang goib-goib ataupun yang nyata, Tuhannya Tuhan, Tuhan apapun, aku Allah. Kun fayakun, yang menciptakan apapun, aku Allah. Masyaallahu, yang menguasai apapun, aku Allah. Qadiron, yang memastikan, yang menakdirkan hidup dan mati apapun, ada dan tidak ada apapun, hanya aku Allah. Abadan-abadan, yang langgeng, hanya aku Allah. Jadi dari doa qul geni ini memantapkan tentang al-ikhlas tadi. Jadi namanya menyadari itu bukan kok kita memisahkan antara raga kita dan jiwa kita, atau kita memisahkan antara fisik kita dan goib kita. Namanya manusia itu ada unsur fisik dan unsur goib. Kan ada nih, misalkan hanya cukup menyadari. Kalau kita sakit gimana ya, sadari aja, diperhatikan aja, nanti sembuh sendiri. Nah, menyadarinya seperti apa? Kalau kita sadar fisik kita untuk bisa bersih harus mandi, ya seyogyanya dibersihkan pakai air, karena fisik kita tidak bisa hanya disadari, dilihat tok tiba-tiba bersih sendiri, tidak gitu dong. Jadi itu mungkin yang harus perlu kita sadari, lebih sadar cara membersihkan fisik seperti apa, ngopeni nabati kita atau pencernaan kita seperti apa, atau merawat kerohanian kita seperti apa. Dan itu kita itu manusia dimana sebagai bleger fisik juga punya, dan goib kita luar biasa besar juga. Maka perlu perawatan yang sesuai takaran masing-masing. Taruhlah nanti kita bicara tentang 9 roh ya. Jadi
tubuh kita tuh selain punya sifat alif lam mim, ada geleger fisik tadi, ada unsur-unsur gaib, kita punya 9 roh manusia. Nanti kita bahas di konten berikutnya ya supaya tidak kepanjangan. Tapi intinya di sini bahwa ajaran Torekoh Satariyah yang dibawa Sunan Kali itu tentang Qul ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu tetap berlaku ya sampai akhir zaman nanti. Jadi jangan terjebak karena kita sudah merasa mengenal Tuhan, merasa menyatu dengan Tuhan, akhirnya mengaku diri kita adalah Tuhan. Nah, itu yang kebablasan menurut pandangan kabar kolam. Allahumma alhimna marosita umurina wa aitsna min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.